Bismillah. Kakak, aku mau cerita. Cerita apa? Iya, aku 3 hari yang lalu sempat ngeliat kakak, mau nolongin kakak gitu kan. Nolongin gimana? Saya bilang gitu. Iya, dia ngomongnya sambil sedih bang. Iya, saya ngeliat kakak di pinggir pantai dalam posisi diikat, kata dia. Matanya melotot, mulutnya mangap. Aku panggil-panggil kakak, tepuk-tepuk, dipukul. Kakak nggak bangun-bangun. Aku sedih. Ya, kakak tuh sebenarnya udah diikutin sama 2 pocong. Kenapa? Saya bilang gitu. Ya, karena kakak itu sudah dicalonkan oleh kantor kita untuk jadi tumbal. Wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim ulaika wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Terus tiba-tiba dia dapat telepon dari ibunya kalau adiknya itu kecelakaan. Si kakak otomatis panik dan langsung menyamperin adiknya ke tempat tempat adiknya kecelakaan tadi. Kenapa ya? Dilalahnya bang, si kakaknya itu belum sampai sana, tapi dia juga akhirnya kecelakaan juga bang di jalan. Dia itu memang tumbalnya dari kantor kami gitu. Jadi ya Allah, kok bener-bener ya, saya bilang gitu. Kakak beradik jadinya. Saya dikirimin foto saat itu si ibu di tengah-tengah, mayat anaknya kanan kiri, kakak beradik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di MRL3 Channel. Malam ini sesi kunjungan. Kita udah ada di salah satu makam di Kebayoran Lama dan kita udah kedatangan narasumber. Oh ya lupa, bagi kalian yang udah mensupport kami selama ini, terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Dan bagi yang mau cerita, hubungi kontak di bawah ini. Langsung aja kita kunjungi narasumber kita. Sekarang saya udah bersama narasumber, yaitu Bunda Wiwin. Bunda Wiwin punya banyak cerita mistis saat dia berada di kantornya yang lama. Yaitu kejadian yang bikin dia tuh agak sedikit trauma ya, karena setiap tahun ada beberapa teman seprofesinya meninggal. Langsung aja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bunda Wiwin. Assalamualaikum Bang Lala. Boleh tahu nggak nih asal mula kejadiannya? Sebenarnya sih saya ingin bercerita kenapa saya bisa seperti ini dulu ya Bang Lala ya. Di awal saya sebelumnya itu, saya waktu itu sebelum ke pokok inti ceritanya, saya sebetulnya memang tidak pernah bisa melihat dan tidak pernah peka. Karena setelah saya hamil anak saya yang pertama, saya jadi lebih peka dan bisa melihat seperti kayak gitu. Nah, saat saya hamil anak yang pertama itu juga ada kejadian yang aneh-aneh juga gitu Bang Lala. Kebetulan waktu itu saya sedang ada pelatihan di daerah Cempaka Putih. Nginep kebetulan. Nah, tempat saya menginap kamar itu sebelahnya ada kamar mandi. Saat saya ke kamar mandi, biasa ya mungkin kalau perempuan itu suka masih ada sisa-sisa dia datang bulan ya. Saya sudah mengingatkan teman-teman saya, itu siapa yang di kamar mandi masih ada bercak-bercak darah seperti itu. Nah, teman saya nggak ada yang mengakui. Akhirnya, ya udahlah, saya anggap hal yang biasa-biasa saja. Tapi ternyata setelah malam, setelah kita selesai pelatihan itu sekitar jam 9, kita kembali ke kamar masing-masing. Itu ternyata ada yang kesurupan Bang Lala. Bukan hanya di situ saja. Saat
saya masih pelatihan di hari kedua pun ada kejadian yang saya juga tidak paham kenapa saya bisa seperti itu. Jadi saat itu kita dalam keadaan istirahat sebentar, istilahnya coffee break gitu ya, 15 menit. Itu di situ saya tiba-tiba melucu. Teman-teman saya tuh ketawa satu kelas. Lumayan lama, sekitar ada 15 menit. Nah setelah itu kok teman saya bilang, lu tadi kenapa? Kok lu bisa selucu itu? Kenapa? Enggak, perasaan gue nggak ngapa-ngapain, gue perasaan duduk gitu kan. Enggak, lu tadi ngelucu gitu. Masa sih? Iya. Udah tuh saya diem aja. Malamnya sekitar abis Isya ada lagi kejadian lagi. Apa tuh? Di kelas itu teman melihat ada tangan hitam besar masuk menembus jendela. Setelah kejadian itu langsung kelas saya disteril, dibantu sama temen yang mungkin dia bisa. Akhirnya saya digandeng masuk pulang, dibawa pulang ke kamar. Kamar saya pun dipindah karena di malam pertama saya tidur di situ saya nggak bisa tidur Bang Lala. Teman-teman saya yang 3 tidur pulas. Saya sudah bisa baca ini baca itu segala macam. Mungkin ada yang ganggu tapi saya waktu itu memang belum peka ya. Nah setelah kejadian itu saya dipindah kamar. Teman saya bilang udah lu tidur sini aja, kasur lu pindah, jangan tidur di kamar. Kenapa? Udah nggak apa-apa, lu udah di sini aja gitu. Nah lambat laun berjalan, saya melahirkan anak saya yang pertama. Terus setelah jalan 1,5 tahun, anak saya mulai bisa berbicara nih. Nah, tapi kepekaan saya itu belum terlihat ya, belum terlihat. Tapi anak saya sudah terlihat Bang Lala. Dia bisa melihat makhluk yang saya tidak bisa lihat saat itu ya, belum terbuka nih. Nah akhirnya setiap dia lewat tempat yang menurut dia angker, dia selalu tutup muka. Serem mama, ada pocong, main ke tempat budenya seperti itu. Nah itu awal kenapa saya bisa peka. Lambat laun itu saya akhirnya bisa peka dengan sendirinya. Sedikit-sedikit sudah mulai bisa merasakan, bisa melihat gitu kan. Nah akhirnya pada suatu saat setelah beberapa tahun kemudian, saya bekerja di suatu perusahaan daerah Jakarta Selatan sekitar. Saya bekerja di daerah situ. Saya juga ya memang tidak merasa curiga atau tidak seperti apa-apa ya Bang Lala ya. Bekerja dengan seperti biasanya gitu, tidak ada penampakan apapun itu. Cuma memang ada satu kamar mandi di situ yang menurut saya kok agak aneh ya. Kok lampunya kenapa nggak banyak ya, nggak seperti kamar mandi yang lain gitu. Di situ lampunya hanya remang-remang gitu, redup, hanya beberapa lampu. Sedangkan kamar mandi itu sekat-sekatannya itu bisa lebih dari 5. Dan kamar mandinya lumayan besar di situ. Nah pada suatu hari kita ada briefing, biasalah kalau ada job itu kita briefing dulu. Setelah briefing kita duduk nih di meja besar gitu kan, diskusi beda lagi, diskusi kelompok. Nah saya mendengar teman saya ini bercerita tentang curhatan beliau ya seputar kayaknya urusan rumah tangga mereka gitu. Nah disinilah Bang Lala perkenalan saya dengan teman saya itu yang memberitahu kenapa saya dijadikan tumbal di situ. Nah itu pun saya juga tidak langsung diceritakan dengan teman saya itu. Nah setelah pertemuan kita duduk di meja itu, barulah seminggu setelahnya teman saya baru mau bercerita. Telepon, kakak maaf saya ingin bercerita. Cerita apa? Saya bilang itu. Aduh saya merinding gimana. Langsung kalau bercerita ke situ saya langsung apa ya, langsung reaksinya lumayan ya Bang Lala ya. Gitu ya. Nah akhirnya teman saya bercerita, iya kak, aku mau cerita, tapi nggak ditelepon. Oke, mau cerita di mana? Saya bilang gitu. Nah akhirnya janjianlah kita di daerah Pasar Minggu karena teman saya rumahnya di Depok, saya pun rumahnya di sekitaran Kebayoran Lama. Akhirnya kita ambil titik tengahnya, kita bertemu di daerah Pasar Minggu. Berceritalah dia di situ.
kakak maaf sebelumnya, aku mau cerita tapi takut gitu kan, takut nanti kakak gimana-gimana gitu kata dia. Memang kenapa? Saya bilang gitu. Iya, kakak tuh sebenarnya udah diikutin sama 2 pocong. Kenapa? Saya bilang gitu. Ya karena kakak itu sudah dicalonkan oleh kantor kita untuk jadi tumbal. Ditargetkan maksudnya? Iya, ditargetkan untuk jadi tumbal. Itu pesugi istilahnya si makhluknya itu berasal dari Gunung Kawi. Dan dikasih tahu posisinya. Posisi si makhluk itu berada. Dan kenapa saya bisa jadi tumbal dikasih tahu juga oleh teman saya itu. Iya, jadi gini Kak. Kakak itu melewati tangga dan di tangga itu di mana makhluk itu berada. Nah, setelah kejadian itu, Bang, tiba-tiba saya bisa melihat si makhluk itu. Jika dapat informasi? Ya, setelah dapat informasi ya. Dan saya juga dikasih tahu kemana-mana itu kakak selalu didampingi oleh 2 pocong. 2 pocong itu mereka mengharapkan kakak itu kecelakaan. Jadi setiap tumbal yang mereka pilih itu selalu meninggalnya karena kecelakaan. Nah, setelah si teman saya cerita itu, saya bisa melihat si makhluk tersebut. Ya, memang ada betul di tangga itu? Iya, ada di posisi tangga. Karena dia tangganya naik, jadi yang dia di posisi ya karena makhluknya tinggi besar ya. Jadi ya kita melewati dia gitu, melewati kolongnya dia. Dengan cara apa nih? Dengan tatapan atau kepilihan dengan apa ini? Kalau saya lihat itu dia air liurnya, Bang. Air liur. Jadi siapa yang terkena air liur otomatis dia akan menjadi tumbalnya. Jadi setiap dia keluar air liur itu tiap menit, tiap tahun, tiap bulan? Enggak juga. Jadi ya mungkin saat dia mengeluarkan, kalau yang kena ya udah otomatis dia akan menjadi daftar list tumbal tersebut. Belum tentu dia di tahun ini ya, gitu, atau mungkin bisa jadi di tahun depan gitu. Yang penting dia sudah masuk daftar list tersebut, gitu. Jadi makanya temen juga ngasih tahu pelan-pelan seperti itu. Saya juga sebenarnya takut Kak ngasih tahu, tapi ya karena saya sayang sama kakak, walaupun saya baru bertemu dan berkenalan sama kakak pertama kali, tapi saya langsung kok kayaknya kakak butuh bantuan gitu. Nah akhirnya setelah saya dapat informasi seperti itu, saya mencoba ke orang yang bisa dan mengerti. Saya minta suami saya antar ke rumah temannya, dan ternyata sama jawabannya. Teman suami saya itu bilang sama, iya memang kamu dijadiin tumbal oleh kantor kamu sendiri. Tadi gitu. Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Saya bilang gitu. Kalau bisa berhenti dari pekerjaan itu. Oh ya sudah, oke. Karena kita masih penasaran Bang, masa sih gitu kan, nggak percaya. Akhirnya kita pergilah ke orang yang kedua. Orang yang kedua bicaranya sama. Tapi waktu itu dia bicaranya saat ada acara di daerah Bintaro. Acara apa itu saya lupa. Di Taman Bintaro. Dia bercerita, Bunda, sebetulnya saya sudah lama ingin bercerita sama Bunda. Kok saya lihat air muka Bunda berubah. Terus Bunda itu dilihat mukanya hitam semua, nggak kelihatan mukanya. Awal-awal air mukanya berubah, tapi lama-lama jadi hitam semua. Dia bilang itu. Kenapa? Saya bilang, kok Bapak bisa menilai begitu ke saya? Saya juga nggak tahu, kata dia gitu. Ya udah kapan-kapan kita ngobrol deh, kata dia gitu kan. Cari tempat Bunda, mau di mana? Kita berdua nih ngobrol gitu. Nah akhirnya kita pilih 2 hari setelah kita bertemu di taman itu malam-malam. Saya juga kebetulan sama teman saya juga kan, memang kita tuh bertiga ya. Saya sama teman saya itu yang perempuan, nah yang laki-laki dia sama anaknya. Nah tapi kita saat bertemu berdua karena memang privasi kan, dia nggak mau ada orang lain gitu. Nah teman saya juga bercerita yang sama. Dibilang saya dijadikan tumbal. Terus sekarang Bunda ngerasain sesek nggak di dada, kata dia gitu kan.
Iya, saya ngerasain sesek. Terus kok kayaknya berat ya gitu. Itu ada yang meluk bunda dari belakang. Apa? Saya bilang, genderuwo. Jadi ada yang ngedampingin juga si pocong dua, ya kan? Ada juga yang ngedampingin, ada juga yang meluk dari belakang dalam bentuk genderuwo. Nah, setelah itu belum tuntas nih Bang Lala, karena saya masih penasaran ya. Akhirnya waktu itu kan memang saya masih ikut komunitas ojek online. Kita ada acara di daerah Gintung. Ketemulah saya dengan teman-teman sahabat-sahabat di daerah Bekasi. Ternyata beliau ini bisa. Tapi beliau tidak mau berterus terang saat itu. Kita hanya berkenalan aja, ngobrol, udah gitu udah. Terus pernah juga beliau ingin berbicara sesuatu tapi tiba-tiba handphonenya rusak. Terus kita lost kontak. Tapi saya penasaran, kok apa sih yang mau diceritain dia gitu? Apa sih yang mau dikasih tahu dia ke saya gitu? Nah, akhirnya saya coba-coba cari informasi ke teman-temannya, dapatlah nomor teleponnya gitu kan. Dia bercerita, setelah ketemu saya, dia sakit Bang. Tepar selama seminggu, buang-buang air. Mungkin karena si yang dari tumbalnya ini tahu kalau kita mau ditolong seseorang, akhirnya orang itu dibikin supaya biar dia nggak nolong kita gimana caranya gitu kan, dengan cara merusak handphone, membuat dia sakit, tepar tiba-tiba nggak ada sebab, buang-buang air juga nggak ada sebab. Setiap orang yang ngobatin gitu ya? Iya, tapi ini aja, yang dua itu tidak. Jadi yang ketiga aja nih yang mau nolongin itu, karena memang dia bener-bener pengen nolongin kan. Kalau yang 1, 2 itu kan saya hanya ingin tahu, sekedar hanya ingin tahu gitu ya. Oh iya, tapi saya lupa Bang, yang kedua itu saya sempat diarahkan ke coba yuk, saya ada yang ngasih tahu nih untuk diajak ke Batu Quran. Jadi kita berusaha dan berikhtiar untuk ke Batu Quran, untuk mandi di sana. Sudah coba kita lakukan, kita atur jadwal. Itu subhanallah Bang, dari sebelum berangkat sampai di Batu Quran itu betul-betul rasanya itu kayak kita kayak kita mau berantem dengan orang gitu. Jadi rasa tegang, gitu ya? Rasa was-was itu ada. Sempat juga kejadian di mana di jalan itu kita hampir kecelakaan. Tiba-tiba ya nggak tahu, saya sampai teriak, "Ayah!" saya bilang itu. "Astagfirullahaladzim, pelan-pelan bawa mobil," saya bilang itu. Sampai saya diem aja nggak didengerin. Padahal itu sebelum kita jalan itu Bang, sama teman saya bilang gini, "Bunda nanti baca Fatihah ya, merem matanya ya. Baca Fatihah 3 kali, merem, diniatin kita ikhtiar berobat ke Batu Quran. Biar Bunda sembuh. Biar Bunda lepas dari calon tumbalnya itu tadi." Itu sudah saya laksanakan. Kenapa? Katanya disuruh tutup mata agar si yang ngedampingin saya itu terkecoh. Dia tidak ngikutin gitu. Tapi tetap sampai sana mereka ngikutin Bang. Ya namanya malu seperti itu kan lebih pintar mereka daripada kita ya. Dia astral nggak kelihatan. Tetap dia sampai di sana. Nah, saya melihat dia itu ada saat saya di Batu Quran itu, dia posisinya ada di dekat pohon besar. Si yang genderuwonya itu ya. Nah, saat mandi pun kita diarahkan nih. Diarahkan sama kuncennya di situ. "Ibu, kalau mau ambil wudhu di air yang belubuk-belubuk," gitu. Tapi yang diarahkan itu hanya saya dan anak saya. Karena kan waktu itu kita pergi itu berlima. Saya, anak saya 2, suami sama teman saya itu. Nah, saya mandi di tempat yang perempuan, diarahkan seperti itu sama kuncennya. "Ibu nanti kelilingin batu ya Bu, 7 kali gitu. Kalau bisa nyelam." Itu kita nggak ada yang bisa nyelam Bang berdua. Selalu naik lagi mumbul ke atas. Kita udah nyelam ke bawah, selalu mumbul lagi ke atas. Nggak tahu mungkin caranya mereka untuk menggagalkan atau gimana, kita nggak tahu ya. Nah, itu yang kedua, itu yang ketinggalan ya Bang. Yang kedua. Nah, ini kita balik lagi yang ketiga. Nah, setelah kita ketemuan lagi, nah ternyata
Yang ketiga ini dia juga tahu, cerita ada hal yang sama, kalau saya itu memang dicalonkan sebagai tumbal. Dan dia juga bilang, iya memang empok bener diikutin 2 pocong gitu kan. Terus sekarang kalau saya kasih cara untuk ngusir itu makhluk, empok mau nggak, dibilang itu. Nah posisi saya kebetulan lagi di Cilandak tuh bang saat ditelepon. Pok posisi di mana? Gue di Cilandak tempat temen gitu kan, lagi biasa ada acara kumpul-kumpul ojek online nih gitu, teman-teman lagi silaturahmi. Oh ya udah, kalau misalkan bisa empok saya kasih ini, mau nggak nanti kalau untuk ngebersihin rumah. Jadi empok beli garam kasar, empok beli minyak tanah, daun kelor, itu buat ngepel kata dia. Bisa nggak kata dia. Oh diem aja kata dia. Bisa, yakin kata dia. Ya gue sanggup, saya bilang gitu. Biasanya kok kalau yang kayak gini itu nggak pernah ada yang bisa, karena memang dibuat sama mereka itu gimana caranya biar tidak dilakukan. Tapi saya bertekad ingin sembuh, bukan sembuh ya, maksudnya ingin lepas dari si calon tumbalnya itu. Saat itu juga saya langsung izin pulang, walaupun acaranya belum selesai. Saya cari minyak tanah. Zaman itu minyak tanah udah agak lumayan susah ya. Tapi alhamdulillah saya diberi kemudahan, karena mungkin niat saya ya bang. Saya diberi kemudahan untuk dapat minyak tanah itu. Akhirnya setelah dapat apa yang saya cari, garam kasar, minyak tanah, sama daun kelor. Terus satu lagi, air cucian beras yang pertama. Itu dibuat ngepel. Ada juga sih bacaan-bacaan Al-Quran yang dikasih tahu. Tapi diniatin ya po, minta sama Allah, mintanya sama Allah untuk kesembuhan gitu, untuk biar empok dilepasin dari calon tumbalnya itu. Ya alhamdulillah saya lakuin. Pada jam 3 tuh zuhur ya, pada zuhur ya, itu saya lakuin selama 3 hari. Nggak lama, hari keempat itu saya dapat telepon lagi dari teman saya yang ngasih tahu yang pertama bang. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu gimana? Sehat? Alhamdulillah baik kakak, kata dia gitu. Iya kakak sekarang gimana? Alhamdulillah udah enakan gitu kan. Iya aku lihat kok pocong yang 2 itu udah nggak dampingin kakak ya, udah jauh loh di depan gang, kata dia gitu. Masa sih? Iya kakak bisa itu kenapa? Ya alhamdulillah, saya bilang ditolong sama temen sehat, ada yang temen yang nolongin gitu kan. Oh iya alhamdulillah kakak gitu kan. Nah udah, akhirnya setelah itu putus kita hubungan nih, udah lama nggak kontakan kan sama si sehat ini. Nah tiba saat, kalau nggak salah itu masuk ke bulan puasa. Mungkin karena dia kesel kali ya, ini kok si tumbal ini kok nggak bisa gue dapet ini, gimana caranya kok dia nggak bisa gitu kan. Sampai suatu malam itu sebelum puasa itu saya pernah jalan sama temen bang. Memang itu kan job saya memang gila-gilaan ya, kerjaan saya kalau sehari itu berangkat pagi bisa pulang malam, itu saya kerja lapangan bang. Berangkat jam 8 jam 9 sampai rumah itu bisa jam 11 malam baru sampai rumah lagi. Saat jalan ke TKP yang ketiga, di perjalanan tuh saya gini, bawa motor sempet gitu. Teman saya di belakang nggak tahu, tapi saya langsung sadar, astagfirullahaladzim, kayak ada yang ngebangunin, bangun gitu. Begitu saya sadar, saya tepok teman saya, lu kenapa diem aja? Saya bilang gitu. Lu nggak sadar kalau kita mau bakalan mati bareng? Emang kenapa? Lu nggak lihat gue lenggut-lenggutan? Enggak. Astagfirullahaladzim, saya berhenti langsung. Bener lu mbak nggak lihat gue lenggut-lenggutan? Enggak, gue nggak lihat lu lenggut-lenggutan, kata dia. Kayak ngantuk berat gitu ya? Berarti memang udah bawa motor udah begitu, udah jatuh kepala. Tapi teman saya cuek aja, dia bilang nggak lihat.
Berarti kan memang bisa jadi teman saya itu ditutup ya kan. Biar kita gimana caranya yang berdua itu kecelakaan gitu. Nah setelah itu puasa, kita balik lagi ke bulan puasa. Nah saat puasa itu kejadian yang pertama. Saya lagi telepon-teleponan nih sama yang nolongin yang ketiga. Ya kan, yang nolongin orang yang ketiga. Gimana po? Iya lu lost kontak, lu kemana aja, nggak ada kabar gitu kan. Iya po, gue lagi sibuk gini-gini, alhamdulillah banyak kerjaan, gacor, lalala gitulah. Terus tiba-tiba suara saya berubah. Po, ini po gue bukan sih gitu kata dia. Emang kenapa? Suara lu udah beda. Jadi suara saya tuh kayak orang dicekek. Gimana ya? Kayak ketekan gitu ya? Iya. Jadi hanya kayak hampir mirip suara nenek-nenek sih sebenarnya ya. Tapi posisi saya masih sadar. Cuma dia bilang gini, ini bukan suara empok gue, kata dia gitu. Ini gua, bukan, kata dia gitu. Pulang, kata dia. Lu sekarang di mana? Iya, gue lagi di depan rumah nih. Masuk ke dalam, kata dia. Masuklah ke dalam. Sekarang empok ambil beras, ambil bawang merah, bawang putih, empok ulek. Empok bacain Fatihah, empok bacain Anas. Apalagi surat apalagi tuh saya lupa, karena kejadian sudah berapa puluh tahun yang lalu ya bang, udah lama jadi saya lupa. Pokoknya saya dikasih beberapa bacaan, niatin lagi pok, minta sama Allah agar empok dilepasin dari calon tumbal itu. Itu beratnya, astagfirullahaladzim bang, untuk ngelakuin itu beratnya luar biasa. Sampai saya minta tolong sama suami, ayah tolong dong bikinin. Alhamdulillah suami saya bisa, mungkin karena memang saya yang yang dipegang gitu, jadi susah untuk bergerak. Nah akhirnya diminum lah, minum airnya, gak usah banyak-banyak ya kata dia, sesendok aja ya diminum. Muntah, tapi saat itu saya juga karena saya panik, kok muntah gitu kan. Akhirnya saya juga nggak lihat itu hasil muntahnya seperti apa. Ditanya sama dia, kok tadi muntah? Iya, muntahnya warna apa? Nggak lihat, langsung ditutupin elap. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi itu pelan-pelan udah keluar ya po, sabar karena nggak bisa langsung prosesnya gitu. Ya udah. Nah akhirnya di puasa hari yang keberapa ya, kalau nggak salah itu udah 2 minggu puasa deh. Pada pergi tarawih nih bang, saya di rumah sendirian. Nah setelah di rumah sendirian, digarap lagi sama dia, sama mereka nih. Diritualin lagi maksudnya gitu ya? Iya, dibikin itu lagi kayak tadi, suara saya kayak tercekek. Terus saya mau bangun aja susah. Ini kenapa? Saya bilang, saya tiduran kan. Posisi saya memang waktu itu tidak taraweh. Anak-anak suami lagi pada taraweh semua, nggak ada orang. Kenapa? Saya bilang, saya mau bangun kok susah. Ada apa ini? Saya telepon yang nolongin saya itu. Ini gimana nih? Gue nggak bisa bangun. Ah ini bukan lo lagi, kata dia gitu. Ini bukan suara lo. Ini gua, ini Wiwin. Bukan. Suara lu beda. Udah sekarang lu bangun, bikin ramuan yang kemarin gua kasih tahu, kata dia. Nggak bisa, berat. Bangun, lawan. Jangan lo ikutin, kata dia. Jangan mau lu kalah sama yang kayak gituan. Nggak bisa, berat. Lu baca yang sebisa lu baca. Sambil lu niatin, bisa bangun. Alhamdulillah bangun bang. Penuh perjuangan tuh ya. Sampai keringet saya bercucuran itu segede-gede jagung, mungkin karena memang perlawanan saya pengen sembuh ya. Akhirnya saya bangun, saya buat racikan obat itu lagi. Saya minta lagi sama Allah supaya dilepaskan calon tumbal ini, saya bilang gitu. Saya minum. Muntah juga, muntah lagi. Tapi itu muntahnya saya lihat, karena yang pertama saya ditanya, yang kedua saya lihat dong. Tanya sama dia, muntah lagi ya? Muntah. Warnanya apa? Ada kuning-kuningnya, saya bilang gitu. Oh, udah nggak apa-apa. Itu udah ada yang keluar gitu. Udah tuh. Akhirnya memang enteng, badan saya memang enteng. Tapi kok kayaknya mereka tuh masih penasaran ya. Kata saya, kenapa sih? Mungkin sebelum mereka dapatkan saya, ya itu tadi kali ya, dengan segala cara mereka lakukan. Nah, setelah lebaran seminggu
itu saya posisi sedang tidur. Saya merasa badan saya kok kayak ada yang bawa ya. Ngambang Posisi gitu, tidur Bang. nih? Posisi tidur. Posisi tidur tapi kayak antara percaya nggak percaya ya. Badanku merem tapi kok kayaknya badan tuh posisi tidur dibawa jalan kemana Berarti gitu. lagi Nggak tahu. melayang nih sukmanya ya. Bisa jadi mungkin sukma ya. Nah, saat itu saya masih berpikiran positif. Hanya mimpi. Udah. 3 hari kemudian teman saya yang pertama ngasih tahu, telepon, menanyakan kabar. Kembali lagi menanyakan kabar. Karena gitu, dia itu lost kontak. Setelah dia ngasih info hilang. Nah akhirnya setelah yang saya merasa ngambang itu, dia 3 hari telepon, kakak aku mau cerita. Cerita apa? Iya, aku 3 hari yang lalu sempat ngeliat kakak, mau nolongin kakak gitu kan. Nolongin gimana? Saya bilang gitu. Iya, dia ngomongnya sambil sedih, Bang. Iya, saya ngeliat kakak di pinggir pantai dalam posisi diikat, kata dia. Matanya melotot, mulutnya mangap. Aku panggil-panggil kakak, tepuk-tepuk, dipukul. Kakak nggak bangun-bangun. Aku sedih, aku bingung, aku mau ngapain, kata dia gitu kan. Masa sih, gitu kan? Itu kejadiannya kapan? 3 hari yang lalu, kata dia. Pantes. Aku ngerasain kok badan berasa dibawa ngambang kemana, tapi nggak ngerti kemana gitu. Nah akhirnya, iya itu kakak, aku mau cerita cuman aku juga takut, kata dia gitu. Karena saat itu juga aku dibawa tekanan, diancam sama mereka. Ngapain kamu bantu-bantu gitu. Kalau kamu mau bantu-bantu, kamu mau jadi gantinya dia, kata dia gitu. Apa tuh sosoknya yang ngancam itu? Kalau itu sih dia bilang saat dia nepuk-nepuk saya, itu datang kereta kencana, Bang. Ada Putri juga di situ. Jadi si Putri itu marah-marah, dia juga bawa pasukan, marah-marah. Kenapa kamu bela dia? Dia itu udah jadi tumbal saya, kata dia gitu. Karena saya sayang kakak saya. Ini kakak saya. Kakak kamu sayang, kata gitu. Iya. Ya kalau gitu kamu aja jadi gantinya. Iya nggak apa-apa, saya ikhlas, kata dia gitu. Saya ikhlas jadi ganti kakak saya. Yang penting kakak saya selamat, dia bilang gitu. Saya nggak mau kakak kenapa-napa, kata dia. Gak bisa begitu, kata dia. Saya mau bawa dia sekarang. Saya maunya dia sekarang juga saya bawa. Nggak bisa, kata dia gitu. Nah, perdebatan itu nggak lama datanglah sosok laki-laki dengan pakaian serba putih dengan menggunakan sorban. Tiba-tiba beliau bicara, kalian ngapain di sini? Pergi dari sini semua. Gak ada kata-kata apapun, Bang. Mereka pergi semua. Langsung menghilang gitu aja. Yang tadi ya, kereta kencana tadi, sama semua Putri, kereta kencana sama itu. Iya. Mereka juga bawa pasukan. Sampai si pocong-pocongnya pun itu hilang. Nggak ada. Karena si pocong itu masih tetap, walaupun dia jauh tapi dia masih ngintai. Posisinya jauh gitu ya, tapi dia tetap ngintai. Tapi saya tidak bisa melihat si pocong itu gitu, karena mungkin memang dia sengaja ngejauh biar saya nggak lihat, biar saya nggak tahu kalau dia ngikutin gitu kan. Saya masih terus diincar sama mereka gitu kan. Nah ya setelah itu mereka pergi, si sosok yang berjubah putih ini juga pergi. Nah alhamdulillah di situ saya bisa teman saya itu bisa nyopotin ikatan saya kembali normal lagi, bisa diajak komunikasi. Saat itu ya beliau cerita seperti itu. Nah, makanya setelah kejadian itu di badan saya pun juga udah merasa lebih enak ya dari sebelumnya, karena memang merasa ada sesuatu yang terlepas gitu,
namanya kita kan selama ini terikat ya, diikat sama si calon yang tadi itu, calon tumbalnya itu, kayak gitu. Makanya alhamdulillah Allah kasih jalan. Tapi ya itu Bang, ada satu lagi cerita yang bikin saya, saat saya diinfokan sama teman saya yang pertama itu, saya pengen nangis. Apa tuh? Ada seorang kakak teman saya juga, jadi dia itu lagi ada job kerjaan di daerah, saya lupa, Jawa Barat, Jawa Timur, kayaknya Jakarta Timur, enggak, masih selatan, karena kita kan jobnya masih selatan ya, sekitaran selatan ya, kalau nggak salah Manggarai, daerah Manggarai. Nah, dia dapat jobnya di sana. Terus tiba-tiba dia dapat telepon dari ibunya kalau adiknya itu kecelakaan. Si kakak otomatis panik dan langsung menyamperin adiknya ke tempat tempat adiknya kecelakaan tadi. TKP ya? Dilalahnya Bang, si kakaknya itu belum sampai sana, tapi dia juga akhirnya kecelakaan juga Bang di jalan. Sampai saya juga sampai dikirimin fotonya sama teman saya yang memberi info yang pertama kali. Ini Kak fotonya, dia bilang gitu. Nggak kerasa ya Bang, air mata tuh turun dengan sendirinya karena saya juga di posisi dia gitu kan. Terus ditambah lagi teman saya itu ngasih tahu kalau dia itu memang tumbalnya dari kantor kami gitu. Jadi ya Allah, kok bener-bener ya, saya bilang gitu. Kakak beradik jadinya. Saya dikirimin foto saat itu si ibu di tengah-tengah, mayat anaknya kanan kiri, kakak beradik. Itu yang bikin saya nangis di situ Bang. Ada kaitannya sama yang pocong itu? Ya masih ada kaitannya sama tumbal tadi. Jadi yang pocong tadi bentuk terornya kayak gitu ya? Jadi dibikin kecelakaan semua gitu? Semuanya dibikin kecelakaan. Dan waktu Bunda dapat informasi nih tentang sosoknya, bentuknya yang ngasih air liur tadi di tangga, itu udah berapa korban jiwa itu? Teman-teman Bunda yang udah jadi korban? Kalau untuk berapa korbannya saya sih nggak pernah dikasih tahu ya sama teman saya itu. Mungkin ya privasi kali ya Bang ya. Jadi ada teman dekat yang penting yang jadi yang dikasih tahu yang hanya yang kecelakaan kakak adik itu aja yang dikasih tahu kalau memang itu dia juga kecelakaan karena memang dia itu tumbalnya dari situ gitu. Kalau untuk spesifik ini korban yang kesekian itu nggak ada. Mungkin teman saya menutupi itu ya. Karena membawa nama nama banyak orang, instansi juga, nah itu kayak gitu. Itu aja sih Bang ya kalau yang untuk yang pesugihan ya. Dan dari situ juga ya itu tadi kepekaan saya tambah tajam. Sudah itu tadi akhirnya bisa melihat dan walaupun tidak begitu jelas. Bunda pernah ngasih informasi kalau ketemu sama sosok ular gitu, setengah manusia setengah ular, itu di mana? Pernah berurusan kayak itu di daerah Gunung Bunder. Jadi kebetulan kan kita ada acara ya namanya ibu-ibu pasti punya grup ABCD lah, entah komunitas, entah organisasi gitu kan, entah ya apalagi sekarang bilang mama rempong lah gitu kan. Nah itu kebetulan kita ada acara di daerah Gunung Bunder. Ya yang namanya emak-emak itu kan saat di games itu kan otomatis ya boleh dibilang somplak-sompral lah. Ya namanya seru-seruan di game gitu kan. Dari pagi sampai malam sih nggak ada hal yang gimana-gimana ya Bang. Tapi di malam harinya itu saya juga merasa ada yang agak aneh gitu. Ini kok kenapa ya kaki kok rasanya nggak enak banget ya gitu yang sebelah kiri. Pegel gitu kayak orang ditarik, kayak orang kram gitu rasanya. Kenapa, ada apa gitu. Nah tapi di situ saya juga nggak berani banyak gimana-gimana karena udah dipesen jangan aneh-aneh gitu, jangan foto-foto gini ya gitu kan. Jadi saya kalau mau kemana-mana itu selalu bilang sama teman saya yang nolongin ini yang ketiga nih,
selalu bilang sama dia, jadi biar dipantau, dikawal sama dia gitu kan. Itu tetap juga kecolongan karena ya itu tadi, namanya makhluk halus kan kita nggak tahu dia posisinya ada di mana ya bang. Kita lagi lomba, lagi seru-seruan, nggak tahu deh pokoknya kenanya di mana gitu. Nah setelah pulang, kok nih kaki nggak hilang-hilang ya gitu. Rasa sakitnya kok nggak hilang-hilang, masih pegel aja, kayak kram gitu rasanya. Saya tanya lah, ini kenapa ya? Kok kaki begini rasanya? Saya bilang gitu. Itu ada yang ikut, empok dari mana? Kan gue udah bilang kemarin dari Gunung Bunder, kan gue udah bilang mau pergi ke sini sini. Kan gue nggak boleh dikasih, nggak boleh begini. Iya, ini dia ketendang katanya, ketendang empok. Empok sih katanya, empok lagi ngapain? Ketendang. Perasaan nggak aneh-aneh gitu kan? Udah dipesanin kan saya otomatis nggak berani dong bang. Yang gimana. Nah ternyata ya namanya kita lagi di game kesenggol lah beliau ini, nggak terima. Nah udah gitu ditambah besok paginya tuh saat malamnya itu yang saya bilang kaki udah mulai berasa nggak enak, paginya tuh saya foto pohon apa bambu itu berbentuknya lingkaran, banyak banget lingkaran. Teman-teman sih pada foto-foto sih, tapi saya nggak berani karena saya udah dibilang jangan aneh-aneh, nggak boleh gini-gini nih. Ya udah saya nggak berani foto-foto. Jadi teman-teman saya yang di situ kan, nggak taunya yang saya foto itu sarangnya bang, sarang sih ularnya itu. Tapi kan saat itu saya belum tahu kalau itu kan istilahnya ular apa siluman entah apalah gitu kan. Tapi begitu ya itu tadi, begitu saya pulang di rumah saya bilang kaki begini-begini, diliatin, oh ini ada yang ikut. Apaan? Itu di kaki empok ngelilit. Apaan sih ngelilit gitu kan? Gua nggak dikasih lihat nih, saya gituin. Ular pok, katanya gede banget sepaha empok ularnya, kata dia gitu. Pantes kaki gue pegel banget gitu kan. Nah akhirnya datang nih, ya udah saya ke rumah empok gitu. Ditolongin lah, datang temen diusaha nego dia biar dia pulang baik-baik. Udah tuh bang pulang baik-baik. 3 hari kemudian balik lagi. Kaki saya ngerasain sakit lagi. Ini kenapa? Saya telepon lagi. Ini kenapa kaki gue kok begini lagi? Dia balik lagi pok. Katanya dia pengen empok ini. Jadi setelah kejadian itu tuh jadi banyak yang deket sama saya, gampang nempel, gampang. Makin terbuka portalnya. Nah, jadi kebuka dengan sendirinya gitu. Saya juga jadi bingung. Dia pengen empok. Awalnya dia kesal sama empok nih, karena empok ya begitu, empok nggak bisa diem nendang dia gitu. Ya minta maaf, karena kan saya nggak tahu, saya nggak diliatin dia lagi ada di mananya. Saya bilang gitu, walaupun saya bisa lihat kan, belum tentu semua makhluk bisa kita lihat gitu kan. Kadang ada yang bisa kita lihat, ada yang nggak bisa gitu. Makhluk juga begitu, kalau dia tidak mengizinkan kita ngelihat juga nggak akan terlihat sama kita kan gitu. Makanya ya udah minta maaf, nggak tahu gitu kan. Akhirnya ya nego masih kekeh pengen saya juga, nggak mau, pokoknya gue mau dia, gue bawa sana gitu. Nggak bisa, empok gue harus di sini katanya. Akhirnya kesel karena nego nggak berhasil, si makhluk itu dimasukin botol. Akhirnya kelar juga ya dimasukin. Alhamdulillah. Akhirnya itu lepasnya karena dimasukin botol dipaksa. Kalau nggak dimasukin botol balik lagi bang. Karena dia tetap keke, merasa dia penguasa di situ, ya kan, merasa dia diganggu, merasa dia punya kuasa. Ya nggak mau tahu, gue maunya anak ini ikut gue gitu. Bun, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan nggak sama yang sahabat misteri di rumah nih? Nasihat-nasihat apa nih? Jangan apa nih? Baik kita bisa lebih hati-hati lagi atau? Iya, yang terutama sih itu ya bang ya. Kalau kita di tempat yang belum pernah kita datangi, sebisa mungkin istilahnya kita kulon dulu atau permisi gitu. Ya walaupun tidak ada
dari dulu tidak ada sejarahnya kita harus begitu ke tempat itu, tidak. Tapi kan minimal Adab ya. kita ada sopan santun kan. Kita juga nggak tahu di situ penghuninya itu ada apa, ada misalkan ada sesepuh atau memang yang kita tuakan di situ, ya kan, penghuninya kita nggak tahu. Makanya kalau bisa ya itu kita harus izin dulu, permisi. Ya kalau orang Betawi bilang mah numpang-numpang. Assalamualaikum. Numpang-numpang, iya numpang-numpang nih, anak apalah gitu, saya lupa tuh kalau orang Betawi dulu bilang anak ini mau lewat, mau main gitu. Nah, makanya kebanyakan mereka tidak terimanya seperti itu ya Bang, karena kita tidak menyapa mereka atau izin dulu ke mereka, jadi mereka sepertinya kurang terimanya di situ. Makanya untuk teman-teman semuanya, kalau kita berada di tempat yang memang belum pernah kita datangin atau merasa tempat ini kok ada yang gimana-gimana, yaitu kita harus lebih hati-hati. Kalau bisa ya izin dulu. Tidak bisa melalui bicara, mungkin dengan hati kita berbicara, mereka akan mengerti kok gitu. Itu aja sih Bang. Demikianlah kisah yang telah disampaikan oleh Bunda Wiwin. Mungkin kita bisa ambil pelajaran hikmah yang telah dialami oleh Bunda Wiwin. Jangan lupa kita berdoa atau meminta perlindungan pada Allah di mana aja dengan doa perlindungan yang udah Nabi ajarkan, seperti Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan jangan lupa jaga adab dimanapun berada, karena kita berdampingan. Sampai jumpa dulu di sini. Jangan lupa jaga tauhid, luruskan akidah, perkuat iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bunda, dengerin aja apa yang saya bacain, rasain aja, jangan diikutin bacanya. Udah minta sama Allah kesembuhan yang totalitas, minta kesembuhan yang sempurna, minta istiqomah di jalan Allah, minta rezeki yang berlimpah berkah, semuanya minta hajat-hajat. Jadi ikhlasin aja. Kalau emang ada gejolak, biarin aja ya. Umpamanya kalau mau nangis, nangis. Ya, tutup matanya. Bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfi'a. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfi'a. لا إله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرق بين المرء والزوج وما هم بضارين به أحد ويتعلمون منه. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al min ladunka sultanan nasira. Ya ma'asyaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris sama fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Assalamualaikum. Wa bi ayyi ala'i لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيت خاسئا متصدعا من خشية الله والأمثال لعنهم متفقين والله الذي ورحمن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهو في السماء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما في أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا حفظهما ولا علم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم البصر ولقد زينا السماء الدنيا بالنسبة وجعلناها رجوما للشياطين وأعطتهم وللذين كفروا عذاب جهنم وبئس إذا ألقوا فيها سمعوا لها سيقوا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالم خجلتها ألم يكفهم الذي قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نجرهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. Keluar. Ukhruj ya syaitan. Keluar kamu. Keluar yang mengganggu bunda. Keluar. Kamu nggak dibutuhin. Kamu negatif. Keluar. Kamu akan dibakar dengan ayat-ayat Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, lemah kau. Fa ulqiya saratu sajidin. Fa ulqiya. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bi sihr inna Allah sayubtilu. Inna Allah sayubtilu. لا يعمل المفسدين والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما هم كيد ساحر ولا يفلح ساحر حيث اتى ولا يفلح ساحر حيث اتى. Tidak akan menang, sihir itu tidak akan menang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله. Ukhruj ya syaitan. Keluar. Keluar dari bunda Wiwin. Keluar. Sudah bunda boleh mulai. Bunda boleh mulai. Apa yang dirasa? Sebelum dan sesudahnya apa yang dirasa? Ada pas merem tadi ada lihat penampakan nggak di alam sadar itu, di alam bawah sadar? Nggak ada. Nggak ada penampakan. Apa nih yang dirasa? Cuman kayak apa ya? Ditampakin banget sih enggak ya? Kayak hitam gitu aja. Oh kayak siluet gitu kali ya? Iya hitam. benar kayak gitu ya, bayangan aja. Untuk dijelasin banget gitu. Enggak? Siluet. Mereka kayaknya nggak mau ngasih tahu. Tapi yang jelas sebelumnya gimana? Berat, terus sesudahnya gimana? Kalau sekarang sih lebih enak ya. Tadi sebelumnya pusing nggak? Sebelum? Iya.
sebelah sini. Sini. Terus ada gimana nih? Energinya paling besar di daerah. Biasanya kan kalau jin itu mainnya di rahim kalau buat cewek ya. Di daerah kayak lambung, rahim gitu. Ada nggak ya kayak energi kayak bola muter gitu, ada nggak di daerah? Di perut. Di perut ya. Udah itu aja Sama deh, apa ya? Kayak pengen ke belakang aja gitu. Terus tulang belakang belikat itu sakit nggak? Enggak, udah enggak. Udah nggak ya? Tapi sebelumnya sakit tulang belakang Iya. gitu. Terima kasih ya udah mau gabung nih di tim Ruqyah kami di sini. Mau coba Ruqyah bersama MRL3. Semoga Bunda lebih sehat lagi nih, insya Allah ya. Amin. Dan dapat perlindungan sama Allah setiap saat. Amin. Ya. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama, makasih kembali.